Semuanya, perkenalkan nama aku Ira Lintang Ardini, NPM 1908020667. Nah, pada kesempatan ini aku mau ngebahas mengenai Monera dan Protista. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara Monera dan Protista. Yang pertama, berdasarkan definisinya, Monera adalah kerajaan dalam sistem klasifikasi yang terdiri dari makhluk hidup dengan organisasi sel prokariotik. Nah, sedangkan Protista merupakan organisme yang sebagian besar bersifat uniseluler dan memiliki struktur sel eukariotik. Berikutnya dilihat dari ciri morfologisnya. Monera terdiri atas sel prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Kemudian bentuk umum Monera yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan helix atau spiral. Kemudian dinding sel Monera berupa peptidoglikan. Sedangkan Protista merupakan sel eukariotik atau memiliki membran inti. Selanjutnya, Protista biasanya uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Selanjutnya, dilihat dari reproduksi. Monera bereproduksi dengan cara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Sedangkan Protista dapat dengan cara seksual maupun aseksual. Secara seksual yaitu dengan konjugasi, dan aseksual yaitu dengan membelah diri. Berdasarkan cara bergeraknya, Monera dapat bergerak dengan beberapa cara, diantaranya yaitu dengan flagela, spirochaeta, dan dengan mensekresikan cairan kimia berlendir. Sedangkan Protista dapat bergerak dengan cara dengan rhizopoda, kemudian dengan flagela, dan dengan ciliata. Kemudian dilihat dari habitatnya, Monera biasa ditemui di laut, tanah, dan pada hewan, misalnya pada pencernaan sapi. Kemudian Protista biasanya terdapat pada perairan, contohnya sungai, danau, waduk, kolam, perairan payau, dan laut. Kemudian berdasarkan perannya, Monera dapat digunakan sebagai penghasil antibiotik, penghasil biosida atau pembunuh hama, sebagai vegetasi suatu ekosistem, dan pengikat nitrogen. Sedangkan Protista berperan sebagai indikator lingkungan, penanda tempat sumber minyak bumi, serta sebagai suplemen dan obat. Kemudian salah satu contoh dari Monera yaitu Streptomyces griseus, yang taksonominya yaitu termasuk kerajaan bakteria, filum Actinobacteria, kelas Actinobacteria, bangsa Actinomycetales, suku Streptomycetaceae, marga Streptomyces, dan jenis Streptomyces griseus. Karakteristik dari Monera jenis ini yaitu termasuk bakteri gram positif, habitatnya di tanah dan di sedimen laut, bersifat alkalifilik atau tumbuh baik di lingkungan basah, serta hidupnya berkoloni. Kemudian Streptomyces griseus memiliki peran bagi lingkungan, yaitu berperan dalam siklus nutrisi dan dekomposisi di tanah, kemudian mendegradasi kontaminan perairan dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Contohnya yaitu mendegradasi pestisida. Selanjutnya di bidang industri, Streptomyces griseus
dapat menghasilkan antibiotik streptomycin. Nah, antibiotik ini dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi tuberkulosis, tularemia, penyakit pes, endokarditis bakteri, brusellosis, meningitis, pneumonia, dan infeksi saluran kemih. Kemudian untuk protista, salah satu contohnya yaitu Chlorella sp, yang taksonominya yaitu termasuk kerajaan protista, filum Chlorophyta, kelas Treboxypiaceae, bangsa Chlorella les, suku Chlorella-ceae, marga Chlorella, dan jenisnya ini Chlorella vulgaris. Nah, protista jenis ini memiliki ciri-ciri yaitu bentuk selnya bulat, diameternya antara 2-8 mikron, termasuk uniseluler, mengandung pigmen klorofil, dan dinding selnya terdiri atas selulesa dan pektin. Kemudian protoplasmanya berbentuk cawan. Peran Chlorella dalam kehidupan, khususnya yang pertama ini di bidang lingkungan. Chlorella vulgaris memiliki poliamin sehingga dapat berperan sebagai bioremediasi yang dapat mengurangi kadar logam berat seperti Pb di perairan. Kemudian, perannya di bidang industri yaitu Chlorella vulgaris mengandung senyawa aktif seperti karotenoid, senyawa fenol, sulfat, polisakarida, vitamin C, sehingga protista ini dapat digunakan sebagai bahan pembuatan obat atau suplemen sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini berfungsi untuk mencegah berbagai penyakit, diantaranya penyakit degeneratif, kemudian kanker, serta mencegah penuaan dini atau anti-aging, dan berperan dalam mempertahankan mutu produk pangan. Berikut ini daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam pembuatan video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.